taubat nasuha tidak akan terwujud kecuali dengan selalu memberikan nasihat kepada diri sendiri untuk selalu berada di jalan Allah dan menasihati orang-orang beriman. Itu kan. Kenapa? Karena ada khiyatah. Ini nasuha itu menjahit. Jadi kita harus terus jahit hubungan dengan Allah, jahit hubungan dengan Allah, jahit hubungan dengan Allah. Gimana caranya? Motivasi diri, terus motivasi diri, kasih nasihat ke diri sendiri. Enggak, gue harus berubah, aku harus ibadah. Ini malas nih, kita pengen rebahan. Enggak, aku harus baca Quran. Ini masih ada target. Nasihatin diri sendiri terus. Itu taubatan nasuha. Al-Imam Al-Quradhi Al-Imam Al-Quradhi menjelaskan bahwa taubat nasuha adalah taubat yang memiliki 4 unsur. Yang pertama, al-istighfaru bil lisan. Istighfarnya lisan seorang hamba. Wa iqla'un bil abnan. Dan meninggalkan dosa tersebut dengan badan kita, dengan fisik kita. Udah kita tinggalin deh. Kita nggak mau datang ke tempat itu. Kita akhiri hubungan terlarang kita. Nggak boleh. Cut. Yang ketiga, wa idmaru tarkil out bil jinan. Bertekad untuk tidak kembali lagi dengan hati kita. Bertekad untuk tidak kembali lagi dari hati kita. Fahatir, saya nggak mau balik lagi, saya nggak mau balik lagi. Seperti syarat taubat, ya jelas. Ini kan taubat tertinggi, pasti ada kaitannya dengan syarat taubat. Lalu keempat, kata Al-Imam Al-Quradhi, muhajaratus sa'il al-khillan. Dalam riwayat, muhajaratu sa'il al-ikhwan. Meninggalkan teman-teman dan sahabat-sahabat yang buruk. Itu harus. Kalau nggak, bukan taubat dan nasuha. Kenapa ada penekanan meninggalkan sahabat-sahabat atau teman-teman yang buruk yang mengajak pada maksiat? Ingat tadi, nasuh. Dari makna yang keduanya. Apa makna yang kedua? Ada yang masih ingat makna yang kedua dari nasuha? Jahitan. Taubat ini menjahit hubungan seorang hamba dengan Robnya, lalu hubungan seorang hamba dengan wali-wali Allah. Clear kan? Kenapa para ulama bicara ini. Karena taubat dan nasuha itu menjahit hubungan seorang hamba dengan Allah dan hubungan seorang hamba dengan wali-walinya. Jadi kalau kita ngaku taubat, tapi coba kita lihat lingkungan kita, circle kita atau ring satu kita, kok ini maksiat. Berarti itu bukan taubat dan nasuha. Hadirin yang Allah muliakan, kita lanjutkan. Di antara yang mengatakan atau menjelaskan taubat dan nasuha adalah Ruwaim, Al-Imam Ruwaim, Ra, Waw, Ya, Mim. Dikatakan, huwa an takuna lillahi wajhan bila qafa, kama kunta lahu indal ma'siyati qafa bila wajah.
Taubat nasuha itu engkau senantiasa menuju kepada Allah dengan wajahmu, senantiasa menuju kepada Allah dengan wajahmu, dengan menyelisihi punggungmu, sebagaimana dulu engkau pada saat bermaksiat memunggungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Pada saat dulu engkau maksiat, kau kan punggungi Allah. Engkau buang pandanganmu dari Allah. Engkau palingkan wajahmu dari Allah. Lalu Anda pergi ke maksiat. Sekarang dibalik. Punggungi maksiat dan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru murni. Baru murni. Baru jujur. Kalau kita masih punggungin Allah, Anda nggak jujur. Anda nggak jujur. Taubatan nasuha adalah dalam hidup kita selalu mengarah kepada Allah. Selalu mengarah kepada Allah. Ini jalan menuju Allah, nah kita pakai ini. Tapi ini menarik mas, enggak. Ini jalan menuju Allah. Yang dosa-dosa kita punggungin aja udah. Kita punggungin. Ganti pola main. Dulu kita maksiat, kita punggungin Allah, na'udzubillah. Sekarang kita selalu menghadapkan wajah kita kepada Rabbul Alamin. Pokoknya setiap jalan yang menuju kepada Allah kita ambil. Setiap jalan menuju kepada Allah kita ambil. Setiap jalan menuju kepada Allah kita ambil. Hadirin yang Allah muliakan. Al-Imam As-Sari As-Saqati itu mengatakan la tasluhu taubatun nasu illa binasihati nafsi wal mu'minin. Taubat nasuha tidak akan terwujud kecuali dengan selalu memberikan nasihat kepada diri sendiri untuk selalu berada di jalan Allah dan menasihati orang-orang beriman. Itu kan. Kenapa? Karena ada khiyatah. Ini nasuha itu menjahit. Jadi kita harus terus jahit hubungan dengan Allah, jahit hubungan dengan Allah, jahit hubungan dengan Allah. Gimana caranya? Motivasi diri, terus motivasi diri, kasih nasihat ke diri sendiri. Enggak, gue harus berubah, aku harus berubah, aku harus ibadah. Ini malas nih, kita pengen rebahan. Enggak, aku harus baca Quran. Ini masih ada target. Nasihatin diri sendiri terus. Itu taubatan nasuha. Diajak teman-teman main bawa, bilang, pokoknya kita nggak kemana-mana, wahai diri. Kita di sini, kita baca Quran. Terus kasih masukan ke orang lain. Kan mau bangun ikatan. Nah, suatu bangun ikatan dengan wali-wali Allah. Bangun jahitan. Jahitannya harus kuat. Harus kuat. Sama wali-wali Allah. Sama wali-wali Allah. Dan kita sudah jelaskan siapa wali-wali Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Siapa wali-wali Allah? Sebagian ulama mengatakan wali-wali Allah itu yang apabila kita melihat dia atau berinteraksi dengan dia selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengingatkan kita kepada Allah. Itu bangun hubungan. Itu taubatan nasuha. Kalau nggak ada, belum taubat nasuha. Itu kalimat Sari As-Saqati. Kenapa? Karena akar kata nasuha tadi. Hadirin yang Allah muliakan. Al-Imam Abu Bakar Al-Wasiti
pernah mengatakan taubat nasuha itu taubatun la li faqdi iwad. Taubatan nasuha itu adalah taubat bukan li faqdi iwad, bukan karena kehilangan sesuatu terus kita mau cari gantinya, atau karena kehilangan penggantinya baru kita tobat nih, kita udah kehilangan udah ada tobat nih. Enggak, ini harus murni karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepentingan. Bukan karena kepentingan. Oleh karena itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Hadirin yang Allah muliakan, itulah kira-kira beberapa definisi dari taubat, taubatan nasuha. Dan terakhir saya tutup dengan keterangan Al-Imam Ibnul Qayyim. Kata beliau, taubatan nasuha itu mencakup tiga hal. Mencakup tiga hal. Yang pertama, ta'mimu jami'idz dzunub wastighraqiha atau istighraquha. Taubat nasuha itu mencakup seluruh dosa. Mencakup seluruh dosa. Jadi nggak pilih-pilih. Nah ini. Nggak pilih-pilih. Seluruh dosa. Karena walaupun sekali lagi kita orang yang tobat dari satu maksiat tapi tidak tobat dari maksiat lain, itu belum murni. Belum murni. Oke, dia bertobat dari zina tapi masih minum khamar. Oke, dia udah nggak minum lagi tapi nggak tutup aurat misalnya. Oke, dia udah tinggalkan zina, tinggalkan riba, tapi nggak ada waktu untuk ngaji. Padahal Allah katakan talabul ilmi faridot, kata Nabi SAW, talabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Dan namanya wajib kalau ditinggalkan dosa. Ini belum murni nih, belum murni. Sedangkan artinya apa? Murni. Maka harus mencakup seluruh dosa. Jadi taubatan nasuha itu perubahan yang memang komprehensif. Walaupun bertahap, tapi harus tekad dulu, saya harus tinggalkan semua ini, gitu loh. Saya harus tinggalkan semua ini. Saya bilang, kalau ini nanti dulu. Gue belum salah. Ini nih. Nah. Harus ada tekad itu. Walaupun prosesnya pasti pelan-pelan. Sebagaimana para sahabat kan prosesnya pelan-pelan. Tapi murni memang pengen ke Allah. Yang kedua, ijma'ul azmu sidqi bikulliyatihi alaiha bihaitsu la yabqa indahu taraddudun wala talawum wala intidhar. Yang kedua, penuh dengan tekad yang bulat dan kejujuran untuk meninggalkan semua dosa dan beralih ke ketaatan. Harus ada tekad dan kejujuran. Lagi-lagi ilmu kan mengatakan kejujuran. Karena itu tadi, kalau udah murni jujur, nggak maju mundur, udah kasih aja udah. Mau ikutan nggak? Kita ngerintis dari nol nih. Aduh, tapi kan anak gua, bini gua, enggak, itu bukan taubatan nasuha. Udah, kita mulai dari nol nih. Ayo kita start.
Ya pastilah semua berproses, tapi kita harus start dulu mulai dari sekarang. Tapi kayaknya aku nggak bisa. Itu bukan taubatan nasuha. Makanya orang yang tobat nasuha itu harus yang punya mental juara, yang punya tekad besar. Karena sekali lagi kata Ibnu Qayyim, ini level tertinggi. Wong ninggalin satu maksiat aja susahnya minta ampun, ini semuanya itu taubatan nasuha. Ngerti kan kita? Kita pasti mengalami dan sangat mengerti. Ninggalin satu dosa aja yang udah tahunan kita kerjain, susahnya minta ampun. Taubatan nasuha semuanya. Makanya harus azamnya tuh harus kuat. Tekadnya tuh harus kuat. Adapun prakteknya jatuh lagi, tobat lagi, istighfar lagi, tutup lagi. Tapi tekad, saya harus sudahi semua ini. Lalu yang ketiga, takhlisuha minasyawaibi wal ilal al-fadiha fi ikhlasiha. Kita harus menghilangkan dan membersihkan seluruh obsesi dan keinginan-keinginan yang bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa merusak keikhlasan kita, kemurnian taubat kita. Karena taubat harus benar-benar murni disebabkan takut dari Allah, takut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mengharapkan apa yang Allah tawarkan kepada kita. Dan di waktu yang sama takut akan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus clear, kita ini berubah kenapa? Bukan ikut-ikutan, bukan suami ngaji kita ngaji, bukan karena istri kita ngaji, bukan karena suami kita hijrah kita hijrah, bukan lagi-lagi itu tadi ada pangsa pasar menarik, ada keuntungan, akhirnya semua main di sana. Enggak. Makanya kata Ibnu Qayyim, yang pertama tadi itu berkaitan dengan yang kita tinggalkan. Yang kedua berkaitan dengan diri kita. Kita harus punya mental dan punya tekad yang kuat. Terus yang ketiga, kepada siapa kita bertobat? Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu semua sekali lagi tidak terlepas dari makna nasuha secara bahasa yang dijelaskan Al-Imam Al-Qurtubi dan para ulama lain. Oleh karena itu jamaah sekalian, ini yang perlu kita camkan bersama-sama tentang taubatan nasuha. Dan waktu sangat singkat, ingin kita memperluas, tapi semoga poin-poin ini bisa membuat kita mengerti. Sekali lagi, banyak sekali definisi, ada 23 definisi kata Al-Imam Al-Qurtubi ketika para ulama menjelaskan tafsir surat At-Tahrim ayat 8 di atas, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka coba resapi, coba renungkan, dan jadikan hari-hari ini momentum untuk taubat nasuha. Dan kita akan tetap bersama pembahasan tentang taubat dan istighfar di bab ini. Dan kita insya Allah akan sebutkan beberapa kisah atau beberapa catatan sejarah tentang taubatan nasuha. Tapi di pertemuan kali ini kita ingin tekankan dulu, begitu kita dengar kata taubatan nasuha, kita harus kembali ke pembahasan hari ini. Begitu dengar taubatan nasuha, langsung ingat taubat yang murni dan jahitan. Pokoknya ingat murni, ingat jahitan udah. Apalagi ibu-ibu gampang nih ingatnya, ingat jahitan aja udah. Apalagi mau lebaran, udah jahitan udah ibu-ibu. Ini karena pandemi aja pada nggak belanja bahan sebagaimana normalnya. Mungkin masih ada yang belanja, tapi normal nggak seperti normal. Mungkin sebagian pihak. Nah ingat, murni, harus tulus karena Allah, nggak ada kepentingan, dan harus semuanya, karena kalau bicara murni ya semuanya dong, jangan milih-milih. Ini baru, ini yang Anda suka, ini enggak, ini oke nih, ini enggak. Jangan kita taubat di tepian. Wa minan nas man ya'budullah ala harf. Di antara manusia yang beribadah kepada Allah di tepian.
Kalau pas yang dapat sesuai nafsunya, dia jalanin. Dia kembali kepada Allah dalam tanda kutip. Tapi kalau begitu nggak nyaman, inqalaba ala wajhihi, dia berpaling, murni. Terus yang berikutnya, taubat yang nasuha itu menjahit hubungan kita dengan Allah, dengan amal soleh dan ketaatan, dan menjahit hubungan kita dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang soleh.